Baik, pada kesempatan ini saya mencoba untuk memaparkan tugas dari yang disampaikan oleh HC, bahwa saya mencoba membuat paparan tentang computational intelligence, terutama dalam penerapannya. Saya mencoba mengambil salah satu problem setting, yaitu penerapan CCTV di outdoor area dan jaraknya cukup jauh, sehingga mungkin dalam hal katakanlah objek detection ataupun human detection mungkin manfaatnya agak kurang, sehingga mungkin salah satu penerapannya untuk hal-hal yang sifatnya mungkin lebih makro lagi. Dan sebetulnya apa yang bisa kita ekstrak sesuatu dari frame-frame yang kita hasilkan dari CCTV ini menjadi sebuah permasalahan yang coba kita bahas di sini. Nah, seperti kita ketahui bahwa computational intelligence itu basisnya adalah kecerdasan. Jadi bagaimana kita menerapkan kecerdasan ke dalam sebuah sistem nanti dengan basisnya komputasi, dan kecerdasan itu memang mengacu pada kecerdasan manusia, yang artinya pada saat seorang itu lahir sampai dewasa dia punya sesuatu yang improvement, dan artinya semakin banyak proses belajar yang kita terapkan berkorelasi juga terhadap semakin cerdasnya sebuah sistem, kurang lebih seperti itu. Nah, berdasarkan ini yang saya dapat dari Profesor Georgios Papadorkes tentang computational intelligence. Di situ beliau memaparkan bahwa sebetulnya computational intelligence itu lebih kepada praktek-praktek bagaimana kita bisa beradaptasi, atau sistem dapat beradaptasi dengan baik dengan scan yang dinamis tadi. Dan salah satunya mungkin nanti saya coba paparkan bagaimana computational intelligence itu diterapkan dalam computer vision. Nah, ini saya ambil paper ini cukup exciting menurut saya, yaitu bagaimana menggunakan kamera CCTV atau outdoor kamera, yang artinya ambient temperatur itu sebetulnya kan kalau di luar itu benar-benar dikendalikan oleh alam, tidak seperti di suhu ruangan. Nah, ternyata suhu yang ada di luar itu berkorelasi dengan objek-objek yang secara natural di situ bisa dijadikan sebagai evidence atau feature yang bisa kita ekstrak untuk mengetahui dalam hal ini adalah suhu. Ini intuisinya munculnya dari ini, bahwa ada lukisan Claude Monet, bahwa Claude Monet menjelaskan bercerita tentang dua hal, yaitu bagaimana melukis proses summer dan snow ada di situ, snow effect. Di sini gambar bisa menjelaskan bahwa sebelah kiri summer itu kemungkinan suhunya hot, dan pada saat winter atau snow effect tadi suhunya jadi sangat cold. Nah, ini sama dengan intuisi bahwa manusia. Kalau kita tinggal di 4 musim itu biasanya kalau bangun kita mau pergi ke lab lah katakanlah, itu biasanya kita selalu sebelum berangkat kita lihat suasana di luar, atau minimal lihat weather forecast. Kita buka jendela, setelah buka jendela, oh ternyata di sana ada snow atau ada sesuatu yang terlihat membeku di jalan, berarti suhunya sangat dingin, jaket kita harus sangat tebal. Dan sebetulnya sama dengan mata kita, artinya kamera itu juga bisa kita fungsikan sebagai mata untuk mengenali lingkungannya, dan bagaimana sistem yang kita buat dengan computational intelligence tadi bisa mengenali bahwa gambar-gambar itu sebetulnya punya makna atau punya estimasi di dalamnya. Salah satunya adalah bagaimana kita melihat suhu pada saat seperti di gambar kiri, ketika membuka jendela ternyata winter, atau sebelah kanan pada saat spring atau summer atau bahkan musim gugur, sehingga itu bisa berkorelasi juga dengan seasons, dan arahnya juga nanti dari season itu kita bisa turun lagi estimasi suhu pada season tersebut sekitar berapa. Penelitian ini sebetulnya memperkaya dari beberapa penelitian terkait masalah tekanan udara atau kecepatan angin, dan juga bagaimana gambar-gambar atau frame-frame tadi bisa memberikan informasi pada kita bahwa di situ musimnya musim salju, musim gugur, dan juga mungkin ada kabut, sehingga itu bisa memberikan informasi yang cukup baik bagi manusia untuk memutuskan sesuatu. Nah, ternyata memang dari frame-frame tadi, kalau kita melihat satu titik pixel yang sama,
itu ternyata kalau kita coba cek lebih dalam, intensity di dalamnya itu ternyata sifatnya dinamis, bergerak dinamis. Artinya dia juga terpengaruh oleh cahaya udara, cahaya matahari, atau bahkan bisa juga tertutup oleh snow, atau mungkin pada musim-musim gugur itu warnanya menjadi menguning, ada daun-daun misalnya seperti itu. Dan ini juga bisa berkorelasi dengan suhu. Nah, ini sebuah evidence yang coba ditawarkan bahwa ternyata pixel intensity, katakanlah dari RGB image, kita ambil salah satu channelnya di green itu, ini karena dominan daun itu, coba kita lihat green. Ternyata di green channel itu pada sebuah titik yang pada daun itu intensity pada saat green channelnya itu di 100, itu punya korelasi dengan suhu berapa, 105 berapa, 125 intensity 125 itu korelasi dengan suhu katakanlah 18 derajat Celcius. Nah, evidence inilah yang kemudian memunculkan bahwa ternyata pada gambar itu ada lokasi-lokasi yang dia itu berkorelasi langsung dengan suhu. Tapi mungkin juga ada sesuatu yang memang dia itu tidak tergantung musim, artinya di segala musim pada piksel tersebut dinamikanya rendah. Nah, paper ini sebetulnya cerita tentang masalah itu dan bagaimana computational intelligence itu bisa memfasilitasi supaya kita bisa mengambil analisis yang baik di situ. Nah, sebelumnya ini sebetulnya dari evidence yang ada tadi ternyata korelasinya adalah seperti pada aksis yang ada di sebelah kiri, bahwa pixel intensity naik itu korelasinya dengan katakanlah temperatur naik. Artinya semakin putih atau semakin mendekati gambar yang sangat bercahaya, itu kemungkinan suhunya juga ada di suhu tinggi. Sebaliknya pada saat posisi gelap mungkin dia bisa menjadi suhunya lebih rendah. Ini beda dengan salju ya, salju juga putih tapi mungkin putih yang ada di daun mungkin tidak seputih di lantai misalnya seperti itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita membuat regression model atau linear functionnya nanti seperti apa yang bisa menggambarkan korelasi antara pixel intensity dengan temperatur tadi. Nah, kalau kita punya katakanlah seperti di sebelah kanan ini, kita punya evidence tadi, data-data seperti itu, bagaimana kita menarik garis linearnya yang pas, best fitnya nanti di mana. Nah, tentu persamaan ini yang akhirnya coba kita propose di sini, bahwa ternyata best fitnya itu bisa dimunculkan dalam sebuah persamaan linear. Di situ ada perpotongan sumbu Y intercept, terus ada gradients dan juga residual atau error. Dan di sini korelasi antara dependent dan independent variable yang menjadi sesuatu yang nanti coba kita coba rumuskan dalam persamaan itu. Nah, dari base fit tadi itu sebetulnya ada katakanlah dengan least square kita bisa mengukur katakanlah menjadi sebuah persamaan, dan kita juga bisa menghitung errornya seperti apa. Dan untuk menentukan perpotongan sumbu Y ini saya pikir cukup familiar. Kita cukup menggunakan turunan pertama sehingga gradien titik potong sumbu Y nya ketemu, dan juga gradiennya juga dengan derivasi yang kedua, nanti gradien itu bisa dimunculkan. Nah, sekarang persamaan akhir atau prediksi coefficient equationsnya di situ memang bergantung pada tadi beta 0 dan beta 1, di mana beta 1 tadi adalah gradiennya dan beta 0 tadi adalah titik potong di sumbu Y. Nah, ini misalnya ada ini beberapa parameter solution dari tadi. Ternyata dari evidence yang ada tadi, 100 intensity, pixel intensity di green channel itu korelasinya 10 derajat. Ini kalau kita kalkulasi dia punya persamaan slope-nya di 0,233 atau gradient 0,231, terus titik potong sumbunya di -11, dan ini persamaan equation yang kita coba gunakan untuk melihat korelasi tadi. Dan ini memang bisa kita kalkulasi, kita cross check di MATLAB dan hasilnya juga sama. Dan dari tadi korelasi tadi sebetulnya kita bisa mengukur tingkat coefficient of determination atau seberapa besar korelasinya itu dengan R square.
Dan untuk mengukur errornya kita menggunakan RMSE atau root mean square error. Di situ kita bisa tahu bahwa semakin tinggi R square itu berarti cross correlation-nya tinggi, sedangkan semakin besar error berarti sebaliknya, karena RMSE semakin besar error berarti tingkat bisa dikatakan bahwa tingkat korelasinya mungkin tidak terlalu banyak error atau tidak ada kemiripan yang cukup besar. Nah, sekarang ini fluktuasi data dalam 1 tahun, jadi day per day. T itu dimensi waktu dari hari pertama sampai hari 365, sedangkan suhunya ada di degree Celsius sebelah sumbu Y-nya. Dan ternyata ini kalau kita capture per 1 jam, itu dalam 1 hari pun dia fluktuasi suhunya terlihat. Dan memang naik turun karena antara siang dan malam itu kan ada semacam fluktuasi yang degree-nya cukup besar, dan sehingga muncul grafiknya seperti itu, grafik yang sangat fluktuatifnya tinggi. Dan akhirnya untuk membuat ini menjadi sebuah persamaan slope yang nanti bisa menggambarkan pola dalam 1 tahun, kita coba menggunakan Gaussian kernel dengan sigma 5 days. Artinya dalam 5 hari terakhir itu dijadikan 5 hari yang berurutan itu dijadikan sebagai referensi pada hari H. Nah, ini perhitungan kernelnya ini kita lakukan secara manually, dan ini ternyata memang dengan input sinyal yang seperti yang contoh misalnya di T5, 6, 10, 5, 15 dalam 5 hari dengan kernel yang tadi, ternyata low filter itu adalah filtering terhadap signal data yang kita ambil dari evidence tadi, dan T pada high filter itu adalah perhitungan error, artinya errornya seberapa dari jika dibandingkan dengan antara evidence dengan signal yang ada pada evidence. Dan itu gambar yang biru itu gambar signal yang kondisi aktual, sedangkan yang merah itu adalah setelah melalui proses filtering, dia lebih smoothly, dan errornya itu adalah pada kuning. Nah, ini kalau kita decompose tadi dari sinyal yang asal yang warna biru, ternyata setelah filtering atau LF-nya itu low filternya muncul di grafik merah, dan kuning ini errornya. Nah, dua hal tadi itu yang coba kita pertimbangkan sebagai hal-hal untuk melihat bahwa ada korelasi tidak pada gambar terhadap suhu. Dataset menggunakan dataset Amos yang sudah digunakan oleh banyak pihak, dan framenya di sini dikalkulasi bahwa dalam setahun sekitar 3000 frame yang diambil setelah melalui proses pemilahan, dan juga dalam 2 tahun dia menggunakan training untuk proses 2 tahun sebagai supervise-nya untuk memberikan label, dan nanti dilakukan proses training. Dan ini hasilnya bahwa ternyata pada gambar-gambar di scan atau di environment tertentu seperti itu di St. Louis di United States, terus yang B itu di Wheeling, C di Notre Dame, D di Tucson, E di Akron. Di tiga lokasi tadi dilihat cross correlation-nya bahwa ternyata R square-nya yang terlihat besar fluktuasi, artinya ada yang hampir kebanyakan di gambar A itu kelihatan bahwa suhu di situ bisa dilihat mendekati. Demikian juga pada posisi E. Kenapa ini terjadi? Ternyata memang ada objek-objek yang di situ bisa memberikan evidence bahwa suhu ada korelasi. Dalam hal ini memang yang bisa disimpulkan salah satunya adalah dedaunan dan pohon serta tanaman-tanaman itu memang punya korelasi kedekatan dengan suhu. Artinya tanaman itu dia dinamis mengikuti season atau suhu atau musim yang ada di situ. Nah, ini seperti dilihat pada objek-objek lain pun sebetulnya seperti reflective oriented surface seperti di Kubah Notre Dame ataupun di yang St. Louis itu juga bisa memberikan evidence.
Nah, gambar yang di bawah itu melihat bahwa semakin putih itu berarti korelasinya semakin semakin tinggi, sedangkan semakin gelap itu korelasinya rendah. Artinya pada pada piksel yang eh, gambar di bawahnya rendah, hitam, itu menunjukkan bahwa tingkat korelasinya rendah. Nah, berdasarkan informasi ini terus penulis mencoba perbandingan antara prediksi dengan kenyataan. Di sini memang tetap ada error lah, artinya ada perbedaan suhu antara data set yang sebenarnya labelnya di sampai 25 derajat, dari 0 sampai 25 derajat. Artinya ada yang korelasinya langsung dan ada yang tidak. Berdasarkan itu terus penulis mencoba juga mengevaluasi dengan regresi dan juga mungkin beberapa model. Di sini tujuannya adalah untuk melihat bahwa R tadi bisa toleransi atau tidak. Dan dari evaluasi itu memang ternyata dari gambar-gambar itu pada beberapa model beberapa model computational intelligence seperti di convolutional neural network, ternyata dia unggul di gambar B, dan mungkin pada local regression itu unggul di gambar A. Dan setiap model itu berbeda-beda, dan ini menunjukkan bahwa beberapa proses model itu juga menentukan bagaimana kita menerapkan itu sebagai basis atau baseline lingkungan yang nanti kita ukur. Nah, hasilnya tadi setelah kita coba pisahkan antara gambar yang berkorelasi dengan tidak berkorelasi, terus penulis mencoba mensimulasikan itu dengan image sintetik yang artinya beberapa piksel mungkin dibuang atau dikotori dengan gambar-gambar lain, dan memang tetap ada error, tapi errornya tadi antara 0 sampai 25, dan itu bisa dikatakan fluktuasi yang memang saat ini bisa diraih. Memang terlihat tidak optimal, tapi paling tidak ini bisa memberikan alternatif bahwa sebetulnya kamera pun seandainya kita menggunakan untuk katakanlah pengukur temperatur outdoor, itu ternyata ada kemampuan untuk itu. Cuman mungkin kita butuh riset beberapa tahun ke depan bagaimana kita bisa lebih mengoptimalkan dan mengambil titik-titik yang strategis, di mana di situ skin atau lingkungan yang kita ambil memang bisa menggambarkan bagaimana suhu di situ bisa dideteksi dengan kamera atau pandangan mata robot seperti itu. Saya pikir itu paparan dari kami. Terima kasih. Selamat siang.